Halo Fitness Mania di seluruh Indonesia, selamat datang di Rai Fitness Bali. Video kali ini akan membahas tentang tempo gerakan saat latihan beban. Sebelum nonton videonya, pastiin kalian udah subscribe Rai Fitness Bali dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan sama video terbaru dari Rai Fitness Bali. Tahu nggak sih kalau sebenarnya prinsip dasar membentuk otot itu justru dengan merusaknya? Iya, otot itu dirusak dulu dan nantinya akan digantikan oleh sel-sel baru yang lebih besar dan lebih kuat. Cara merusak otot yang efektif adalah dengan mengangkat beban sebanyak yang kita mampu. Dan setidaknya proses itu dilakukan secara berulang-ulang dengan intensitas yang semakin meningkat. Atau disebut juga dengan progressive overload. Ada latihan intensitas rendah dengan tempo yang lambat, ada juga latihan intensitas sedang dengan tempo yang cepat, maupun latihan intensitas tinggi dengan tempo yang cepat juga. Selain itu, masih banyak menu latihan dengan tempo yang berbeda-beda dengan goals yang berbeda-beda juga nih. Jadi latihan beban bukan hanya soal nambahin berat beban aja atau menghitung jumlah repetisi dan set, tapi juga perlu paham nih soal yang namanya tempo gerakan. Semakin lambat gerakan saat latihan, maka semakin banyak stres atau kontraksi yang ditekankan pada otot. Sedangkan semakin cepat gerakan biasanya karena berat beban terlalu ringan atau justru terlalu berat sehingga beban bergerak karena titik pikul atau sendi. Sederhananya, tempo adalah ritme ketika memindahkan beban di setiap repetisi. Saat latihan beban, setidaknya terjadi 3 jenis kontraksi otot, yaitu kontraksi konsentrik, isometrik, dan esentrik. Misalnya saat melakukan bicep curl dari lengan yang lurus menjadi menekuk terjadi jenis kontraksi otot konsentrik. Sedangkan saat dumbbell diturunkan kembali, otot bicep memanjang mengalami kontraksi esentrik. Jika berhenti di tengah-tengah atau memberikan jeda pada gerakan, maka disebut sebagai kontraksi isometrik. Biasanya latihan yang dilakukan tanpa jeda atau hanya mengandalkan gerakan pada kontraksi otot konsentrik dan esentrik akan terasa lebih mudah. Berbeda lagi jika diberikan jeda dengan kontraksi isotonik. Kemungkinan jumlah repetisi akan berkurang. Bandingkan lagi jika latihan dengan melibatkan seluruh kontraksi otot dengan mengikuti tempo, maka kemampuan repetisi bisa sedikit dari sebelumnya. Jadi, kalau merasa berat beban terlalu ringan meski beratnya sudah ditambah, bisa jadi perasaan itu karena gerakan temponya yang belum teratur. Ketika gerakan dilakukan secara berulang hingga tidak mampu menjaga tempo, maka latihan sudah mencapai tempo failure atau kegagalan tempo. Umumnya, hampir setiap gerakan boleh mencapai tempo failure, tapi tidak semua gerakan boleh dilakukan hingga teknik failure atau bahkan absolute failure karena resiko cederanya bisa semakin tinggi. Nah, buat kamu yang masih pemula, sebaiknya latihan sampai tempo failure aja dulu sebelum latihan sampai teknik failure. Selanjutnya bahas apa lagi? Kasih tahu di kolom komentar ya. Kalau suka sama video ini, klik like and share ke teman-teman fitness mania yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.